Brata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Malam merayap kian hening dan mencekam sekali. Keadaan dalam Gua Tratap nampak lengang dan sunyi, bahkan seolah-olah dunia gaib menguasai alam raya ini. Joyokusumo membiarkan kakak kandungnya berdiri dan bangkit meninggalkannya. Dia tersenyum ketika kakaknya bersedekap memandang ke arah timur. Dan pada saat itu pula, sekonyong-konyong dunia pun berguncang. Kakak, kau tidak mau meneruskan laku topo kita. Kau benar-benar akan meninggalkan aku. Adi Joyokusumo, kuda sembraniku telah datang. Aku akan pergi. Lanjutkanlah laku prihatinmu. Barangkali suatu ketika aku akan datang menemuimu. Baiklah kakak, lakukan apa yang terbaik untukmu. Demikian pula dengan dirimu. Lakukanlah yang terbaik untukmu. Kembang Joyokusumo kemudian melompat di atas punggung Jaran Sembrani, yaitu seekor kuda api yang bisa terbang. Kembang Joyokusumo pun akhirnya melesat lenyap, bagaikan cahaya api yang melesat ke angkasa. Sementara Joyokusumo tetap bersidakap, duduk bersila di dalam Gua Tratap. Pada malam yang ketujuh, sekonyong-konyong dia mengalami dunia gaib yang tak terkira. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dunia pun makin berguncang. Joyokusumo, Joyokusumo, apa yang kau cari, Joyokusumo? Dewi, akhirnya kau datang juga. Lama sekali aku mengharapkan kehadiranmu. Joyokusumo, tidak mungkin aku mendatangi dua laki-laki sekaligus. Kau memilihku, Dewi. Joyokusumo, ayo, ikutilah aku. Kau mau datang ke istanaku? Dewi, aku sebetulnya ingin memiliki apa yang kau sampirkan di pundakmu itu. Sampur Jala Sutra. Kau menginginkan selendang ini, Joyokusumo? Dewi, terus terang, aku memang ingin membawanya. Selama aku berkecimpung dalam rimba persilatan, aku membutuhkan selendang yang kau miliki itu, Dewi. Sampur Jala Sutra ini tidak mungkin kuberikan kepada siapapun juga, kecuali kau memberikan seorang anak untukku. Oh, Dewi, kau ingin aku mengawinimu? Lupakanlah itu. Ayo, ikutilah aku. Aku ingin menunjukkan kepadamu tempat tinggal di mana selama ini aku menetap. Benarkah? Kau tidak keberatan membawaku ke tempatmu? Ayolah, ayolah, Joyokusumo. Kemudian Joyokusumo dibawa Dewi Jin ke dalam dunia perayangan. Sekonyong-konyong dia melihat suasana yang gemerlap dan amat indah. Dia seolah-olah memasuki sebuah pintu gerbang kencana. Semua pelataran, gapura, dan peralatan yang ada di tempat itu terbuat dari emas murni. Dan tempat itu amat berkilau-kilau menyilaukan matanya. Istana Dewi Jin itu terdiri dari 7 gapura. Lalu di dalam 7 gapura itulah dia mendapatkan istana yang megah dan makin gemerlap. Intan berlian dan emas permata memenuhi ruangan itu. Singgasana Dewi Jin nampak indah gemerlap, bagaikan lengkung-lengkung yang diukir begitu mewah.
Semuanya terbuat dari emas murni. Dewi-dewi cantik mengelilingi tempat itu. Aroma harum menyelimuti ruangan yang ada di sana. Jayakusuma, inilah tempatku. Kau tahu, aku memimpin rakyatku harus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Untuk itulah aku tidak mungkin menyerahkan Sampur Jala Sutra ini ke dalam tanganmu sebelum aku meninggalkan rakyatku. Kalau aku sudah memiliki penggantiku, maka aku rela menyerahkan Sampur Jala Sutra ini ke dalam tanganmu. Dewi, istanamu megah sekali. Semuanya gemerlap dan menyilaukan mata. Aku tak mampu memandangnya. Janganlah kau pandang tempatku ini dengan matamu, tetapi pandanglah dengan mata batinmu. Maka kau sesungguhnya tidak akan pernah melihat apa-apa selain melihat dirimu sendiri. Kau mengerti maksudku, Jayakusuma? Dewi, berapa banyak rakyat yang kau pimpin di sini? Mengapa tak kulihat laki-laki di sini? Semuanya perempuan. Kau ingin melihat rakyatku yang laki-laki? Iya. Kalau kau ingin melihat dan menyaksikannya, ayo, ikutilah aku. Ketika Sampur Jala Sutra dilambaikan Dewi Jin, maka terbukalah mata Jayakusuma. Dia melihat berlaksa-laksa pasukan Lampor memenuhi seluruh wilayah istana Dewi Jin. Dewi, berlaksa-laksa pasukanmu, berlaksa-laksa rakyatnya. Bagaimana kau bisa memerintah semua orang ini, Dewi? Jayakusuma, tak ada sesuatu yang mustahil di dalam hidup ini. Sekalipun alam kita berbeda, namun siapa yang bisa menghalangi tautan hati? Aku akan menyerahkan seluruh istanaku dan seluruh rakyatku kepadamu apabila kau mau senantiasa bersamaku. Dewi, aku tak mungkin hidup bersamamu di sini. Kenapa tidak mungkin, Jayakusuma? Kenapa tidak mungkin? Alammu adalah alammu, alamku adalah alamku. Alammu adalah alam perayangan yang tidak diketahui oleh umat manusia. Sedangkan aku hidup dalam duniaku sendiri, Dewi. Dunia yang penuh dengan kehidupan wajar yang tidak mungkin kau selami. Jayakusuma, katakanlah kau mau, maka kau pun bisa menyelami duniaku, dan aku pun akan bisa menyelami duniamu. Dewi, aku tak mungkin memenuhi permintaanmu. Aku tak mungkin memenuhi keinginanmu. Kalau aku senantiasa bersamamu, artinya aku harus meninggalkan alamku. Aku masih punya saudara, Kakang Kembang Jayakusuma, dan aku masih mempunyai 2 orang tua. Jadi aku tak mungkin meninggalkan mereka, Dewi. Jayakusuma, kau bisa mengajak mereka ke sini agar bersama-sama dengan kita. Jelas itu tidak mungkin, Dewi. Tidak mungkin. Aku tak mungkin mengajak mereka ke dalam duniamu. Duniamu yang nisbi, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau kau tidak mau, mengapa? Mengapa kau menemuiku, Jayakusuma? Apabila kau tidak mau hidup bersama-sama denganku, lebih baik segeralah pergi dan tinggalkan tempat ini. Jayakusuma tidak bisa berbuat apa-apa selain diam sambil memandang putri cantik jelita yang ada di depannya. Betapa sendu wajah Dewi Jin itu di depannya, seakan-akan merindukan dan mendambakan kasih sayang darinya. Gelora api asmara menyala dan membakar seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba kekuatan lain menyedot dirinya hingga dia pun menghampiri Dewi Jin yang berpakaian serba tipis. Jayakusuma, Jayakusuma, kemarilah. Untuk apa kau datang jauh-jauh kemari apabila tidak mau bersamaku? Marilah, Jayakusuma, ayo. Dewi, betapa indah tempatmu. Betapa mewah dan gemerlap tempat tidurmu. Baunya harum semerbak mewangi seharum tubuhmu. Dewi, dengan siapakah gerangan kau tinggal di tempat ini?
dengan siapakah kau berbaring di pembaringan yang indah dan mewah ini? Jayakusumo, aku tinggal seorang diri. Telah lama aku menanti seorang mempelai yang sudi menjenguk tempat tidurku. Tetapi lama sekali tak kudapatkan pengantinku itu. Semuanya tidak mampu menjamah tempat tinggalku. Hanya kaulah seorang yang dapat menjamah tempatku. Marilah Jayakusumo, kemarilah, mendekatlah. Dewi, kau memanggilku, kau mengajakku. Marilah Jayakusumo, ayolah mendekatlah. Jayakusumo, mendekatlah kemari. Aku mengharapkan kehadiranmu. Peluklah aku, Jayakusumo. Cumbuilah aku. Lihatlah, Jayakusumo, telah aku tanggalkan seluruh pakaianku. Mengapa kau diam saja, Jayakusumo? Mengapa kau diam saja? Marilah. Mari berbaring bersama di pembaringan ini. Marilah Jayakusumo, tanggalkanlah pakaianmu. Atau aku harus membantumu menanggalkan semua pakaianmu. Dewi Maya. Jayakusumo, janganlah ragu-ragu mendekatiku. Ayo, marilah, mendekatlah kemari. Aku pun ingin bersamamu. Aku dambakan, aku ingin menghabiskan waktu-waktuku bersamamu. Kemarilah Jayakusumo, mari, ku bantu menanggalkan pakaianmu. Dan mari kita berbaring bersama di tempat ini. Tempat yang telah lama dingin dan tanpa mempelai laki-laki. Sekarang kau datang, dan kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Dewi Maya, apa yang harus kulakukan kepadamu? Biarkanlah aku menanggalkan pakaianmu. Dewi Maya, jangan Dewi. Jangan kau tanggalkan pakaianku. Jangan Dewi. Kau adalah mempelaiku. Aku ingin menggetarkan hidupmu. Aku ingin merasakan dan menikmati getaran nafasmu. Ingin menikmati detak jantungmu yang menggemuruh. Jayakusumo, Jayakusumo. Dewi Maya. Jayakusumo, peluklah aku. Cumbuilah aku, Jayakusumo. Jayakusumo, aku mencintaimu. Cumbuilah aku, peluklah aku. Dalam perjalanan sukmanya, Jayakusumo mengembara sampai di istana Prayangan. Dia bertemu Dewi Maya yang amat cantik. Dewi Maya mengenakan busana serba putih dan tipis sekali. Lekuk tubuhnya yang molek nampak indah sekali. Sampur jala sutra yang ia sampirkan di bahunya selalu digunakan untuk mengipasinya. Sementara para putri jelita memenuhi ruangan di sekeliling tahtanya. Jayakusumo terpana menyaksikan istana Prayangan yang serba gemerlap dilapis dengan emas murni itu. Dan ketika sampur jala sutra disabetkan, maka dia pun mampu melihat berlaksa-laksa pasukan Prayangan. Kemudian sampur jala sutra disabetkan kembali, dan nampaklah pembaringan yang serba indah dengan keharuman yang amat menusuk hidung. Dewi Maya membawa Jayakusumo ke dalam kamar pribadinya. Jayakusumo, mempelaiku, kemarilah. Telah kutanggalkan seluruh pakaianku dan telah kulepas semua busanaku. Mengapa kau diam, Jayakusumo? Peluklah aku, cumbuilah aku. Bawalah aku berlayar ke negeri jauh, Jayakusumo. Aku mencintaimu. Dewi Maya.
banggakan dariku. Asmaramu dan kasih sayangmu. Ingin ku nikmati belayan tanganmu. Ingin ku rasakan detak jantungmu. Dan ingin ku rasakan getaran nadi darahmu. Lewat detak-detak jantungmu, Jayakusumo, mempelaiku. Betapa lama ku rindukan kehangatan pembaringan ini. Lama sekali pembaringan ini menjadi dingin sekali. Aku hanya sendirian, Jayakusumo, seorang diri dalam sunyi dan sepi. Rengkulah aku, peluklah aku, ciumilah aku, Jayakusumo. Dewi Maya. Dewi Maya tidak sabar lagi. Dia merengkuh Jayakusumo erat sekali hingga tubuh mereka berhimpitan. Mereka saling berpelukan tanpa kata-kata. Hanya desah napas dan bisikan-bisikan mesra menggelayuti dua insan itu. Dua insan dari alam yang berbeda, namun menyatu dalam gairah asmara dan api cinta. Dewi Maya memejamkan matanya, melekatkan bibirnya di leher Jayakusumo. Jayakusumo menjatuhkan kepalanya tepat di bahu Dewi Maya. Mereka pun berpagut dan mengembara ke alam keindahan, alam dewangga yang penuh dengan bahasa asmara. Terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau Dewi Maya. Selamat datang sang mempelai, selamat datang di alam perayangan ini. Selamat datang sang mempelai. Terpujilah Dewi Maya, terpujilah sang Mahadewi, terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau sang Mahadewi. Selamat datang sang mempelai, selamat berbahagia wahai pengantin. Puji-pujian terus disenandungkan. Para peri jelita menyenandungkan kidung-kidung cinta dan sanjungan-sanjungan bagi sang mempelai yang sedang memadu kasih. Mereka menyambut kehadiran sang mempelai dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Seluruh alam istana Dewi Maya nampak gegap gempita, dipenuhi dengan kegairahan dan sukacita besar. Setahun kemudian, maka lahirlah seorang putri cantik jelita. Perkawinan antara Jayakusumo dan Dewi Maya, perkawinan dari dua alam yang berbeda yang telah memadu menjadi satu dalam lautan asmara. Jayakusumo, di antara kita telah lahir seorang putri yang cantik jelita. Ku persembahkan anakku ini, anak kita. Inilah buah cinta kasih kita, Jayakusumo. Maya, betapa bahagia hatiku karena kau telah melahirkan anakku. Sesungguhnya kaulah ibu dari anakku, Maya. Jayakusumo, aku ingin kau memberi nama pada anak kita. Berilah dia sebuah nama. Aku akan merawat sebaik-baiknya. Nama apakah yang patut untuknya? Maya, aku ingin agar anak kita beri nama Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Iya. Indah sekali nama itu. Aku menyukainya. Ya, aku senang sekali. Dewi adalah nama yang artinya cantik jelita. Sedang Kesuma adalah nama sebuah bunga. Cinta kasih kita telah melahirkan Dewi Cinta, bunga cinta. Dewi bunga cinta yang indah, yang cantik jelita. Dialah yang kelak akan mewarisi dunia kita, duniaku dan duniamu. Dia sesungguhnya bisa hidup di antara kita, bisa hidup di dunia perayangan dan bisa hidup di dunia nyata, di dunia manusia. Maya, sudah saatnya ku tinggalkan alam perayangan ini
sekali berpisah dengan kakakku dan kedua orang tuaku. Aku ingin menemui mereka, Maya. Jayakusumo, jangan lupa. Datanglah kemari. Aku akan mengebutkan Sampur Jala Sutra ini apabila aku rindu kepadamu. Aku akan datang, Maya. Lakukanlah. Dan kalau aku rindu kepadamu, maka aku akan menjejakkan kakiku 3 kali dan menggerakkan bibirku memanggil namamu, Maya, istriku. Maka kau pun akan datang, bukan? Membawa anak kita. Iya, kakak. Kita akan senantiasa bersama. Kita akan senantiasa bersatu. Biarkanlah Sampur Jala Sutra ini senantiasa melilit pada tubuh anak kita, Dewi Kesuma. Maya, aku akan pergi. Aku akan kembali ke duniaku. Selamat tinggal, Maya. Sampai ketemu, kakak. Kakang Jayakusumo. Aku mencintaimu. Ingatlah dia. Ciumlah dia. Dewi Kesuma, anakku. Cup. Jayakusumo setelah mencium anaknya, kemudian bersedekap memejamkan matanya, dan Dewi Maya mengebutkan Sampur Jala Sutra. Maka Jayakusumo telah kembali di mulut Gua Trata. Dia duduk bersila, masih tetap memejamkan matanya. Dia telah kembali ke alam nyata, dan ketika dia muncul di permukaan Gua Trata, dia pun terkejut karena kembang Jayakusumo kakak kandungnya telah berada di sana pula, membawa jaran sembrani atau kuda terbang yang berwujud api itu. Jayakusumo, bangunlah. Bangunlah, Adi. Ini aku kakangmu. Kakang kembang, kau... dan jaran sembaranimu masih ada di sampingmu. Kemana sajakah kau selama ini, Kakang? Justru akulah yang harus bertanya kepadamu, Adi. Kemana saja kau selama ini? Bagaimana? Apakah perjalananmu berhasil? Apakah kau berhasil menemui Dewi Maya, Dewi Jin itu? Kakang Kembang Jayakusumo, aku berhasil menemuinya. Mana Sampur Jala Sutra itu, Adi? Aku belum membawanya, Kakang. Aku belum memperolehnya. Kau bohong, Adi. Tahukah kau bahwa kau duduk bersila di depan mulut gua ini selama 1 tahun? Mana mungkin kau tidak dapat? Aku yakin kau telah mendapatkan Sampur Jala Sutra itu, Adi. Kakang Kembang Jayakusumo, kau tidak percaya? Aku belum mendapat Sampur Jala Sutra itu, Kakang. Selendang itu masih dibawa Dewi Jin. Mana aku percaya, Adi. Kau telah mengetahui nama Dewi Maya. Artinya kau telah diserahi Sampur Jala Sutra itu. Serahkanlah selendang itu kepadaku. Kakang Kembang Jayakusumo, mengapa kau tidak percaya padaku, Kakang? Mengapa? Bukannya aku tidak percaya kepadamu, Jayakusumo. Tetapi aku yakin selama 1 tahun itulah kau bersama Dewi Maya. Kau tidur bersamanya, dan kau berhasil merebut Sampur Jala Sutra itu. Untuk apa kau prihatin selama 1 tahun, kalau tidak berjumpa dan bermesraan dengan Dewi itu? Aku telah memegang semua rahasia itu, Jayakusumo. Dan kau kuminta untuk menjalaninya. Tinggal menjalaninya. Dan aku yang telah memegang kunci rahasianya. Tetapi kau tidak tahu berterima kasih kepadaku. Jayakusumo, ketahuilah, selama 1 tahun ini aku bersusah payah. Siapakah yang merawatmu selama 1 tahun? Mengelap keringatmu dari pagi hingga malam, menghapus dan membersihkan debu-debu yang menempel di kulitmu setiap saat. Akulah Jayakusumo. Akulah orangnya. Dan jaran sembrani ini menjadi saksinya.
Terima kasih atas jasa-jasamu itu, Kakang. Tapi kumohon, kau sekali ini percaya kepadaku. Sampai kapankah kau tenggelam dalam ketidakpuasan, ketidakkepercayaan, dan keinginan-keinginanmu yang menggebu seperti itu? Sudah kuserahkan segala-galanya kepadamu, dan aku pun mau berkorban untukmu, Kakang. Tetapi kau seakan-akan tidak mau tahu. Aku berlaku prihatin untukmu. Dan saat ini, aku belum bisa membawa sampur Jala Sutra itu kepadamu. Aku tidak percaya kepadamu, Joyokusumo. Kau serakah sekali. Kau selalu merebut hak-hakku. Dan sekarang, kau tidak mau sedikit berkorban untukku. Setelah kau mendapatkan sampur Jala Sutra, maka kau kuasai sendiri. Aku yakin Dewi Maya telah menyerahkan segala-galanya kepadamu dan menyerahkan sampur Jala Sutra itu kepadamu. Jadi, kau benar-benar tidak percaya kepadaku, Kakang? Iya. Tidak percaya pada ucapan dan kata-kata orang yang masih berlaku prihatin di mulut gua teratak ini? Iya. Aku tidak percaya dengan kata-katamu, Joyokusumo. Karena aku sudah tahu siapa dirimu. Sejak dulu kau selalu merebut hak-hakku. Ingatlah. Ingatlah, Tontro. Ketika kita hidup di Kahyangan Suroloyo, bukankah kau telah merebut hak sulungku? Hak kedewaanku? Kau merebut segala-galanya dariku? Kau merebut milikku, Tontro. Dan sekarang, ketika kita hidup di Mayapada ini, kau pun ternyata merebut hakku. Sejak kapan? Sejak kapan kau melupakan hal itu? Kakang Kembang Joyokusumo, masa lalu kita telah kukuburkan. Aku meninggalkan Suroloyo karena aku sayang kepadamu, Kakang. Aku membelamu sehingga kita sama-sama menitis dalam ragamu. Iya, kita telah dititipkan Sang Hyang Guru kepada Kembang Joyokusumo dan kepada Joyokusumo. Kau jangan melupakan hal itu, Kakang Mego. Kalau kau ingin mengungkit-ungkit masa lalu, kau keliru. Kau keliru, Kakang. Kau ternyata mulai pintar berkata-kata. Satu yang kuinginkan, Joyokusumo. Serahkan sampur Jala Sutra itu ke tanganku. Cepat selesaikan urusanmu. Dan basuhlah mukamu dengan air yang telah kusediakan di sampingmu. Apakah aku tidak sayang kepadamu? Telah kusediakan kain bersih dan air di dalam belanga di sampingmu. Kau tinggal mencelupkannya dan menggerakkan kedua tanganmu dan membersihkan wajahmu agar kau segar dan sehat kembali. Dan ketika bicara dengan muka tatap muka, aku tidak ingin bicara sementara kau masih tidur. Cepatlah, Joyokusumo. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin melihat sampur Jala Sutra itu. Cepat, bangunlah. Duh, Jagat Dewa Batara. Duh, Sang Hyang Guru, Sang Hyang Wisesa. Ampunilah aku. Telah berakhir masa semediku. Masa pertapaanku telah berakhir. Dan sekarang ini aku akan bangkit kembali. Ampunilah aku, Sang Hyang Wisesa. Kembang Joyokusumo terkejut sekali ketika periuk berisi air itu pecah berantakan. Sementara Caran Sembrani, kuda api miliknya itu meringkih-ringkih liar dan menakutkan.
Sementara Jayakusumo tetap memejamkan mata sambil bersidakap. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.